Dakwah ini dua cara saja. Yang pertama dakwah di kampung sendiri, yang kedua dakwah keluar kampung kita. Keluar kampung ini nggak suka orang, khuruj fisabilillah, benci orang Islam. Kalaupun ada orang yang keluar kampung bukan didukung, dibilang sesat, dibilang goblok, dibilang gila, ninggalin anak istri katanya. Yang ngomong siapa? Kadang-kadang ustadz Pak, karena langka, asing, ghuraba, gharib. Hari ini ada orang yang mau meninggalkan anak istri untuk dakwah, jarang. Kalau meninggalkan anak istri untuk cari duit, oh jago lah, nggak usah diajar. Meninggalkan anak istri untuk mendapatkan gelar S1, S2, untuk pergi menjaga batas negara di perbatasan Papua. Saya pernah dakwah di pedalaman Papua 4 bulan, ketemu dengan tentara Pak di perbatasan. Saya tanya, udah berapa lama di sini Bang? Dibilang udah 18 bulan. Anak istri aman, dijaga negara. Yakin Pak, diutus negara, dia yakin istri dijaga negara. Sekarang dakwah itu diutus Allah Pak, kerja sama Allah. Masa kita nggak yakin anak istri kita dijaga Allah? Siap ya? Siap. Antum kalau pergi keliling dunia Pak, nanti banyak antum lihat. Baru antum, oh iya, oh iya, Masya Allah. Memberikan kebahagiaan di dalam penyakit, Allah pun mampu menyusahkan ketika badan ente sehat. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah pun berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Semua berada di dalam genggaman Allah. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ya, coba dengarkan baik-baik nasihat ini. Mungkin kita bisa jumpa lagi atau tidak, nggak tahu. Mungkin di pertemuan kita yang pertama dan yang terakhir. Biasa saja, dunia ini akan berpisah. Secinta apapun antum dengan seseorang, ujung-ujungnya akan mati juga. Ujung-ujungnya akan berpisah juga. Maka momentum-momentum ciptakan semua kenangan-kenangan terindah sebelum kita mati. Bicaralah yang baik-baik, kalau tidak diam. Tulislah yang baik-baik, kalau tidak jangan usah menulis. Hati-hati nih orang sosmed nih, komen yang baik-baik. Jangan caci maki orang, meskipun pakai fake account, pakai akun palsu, kau caci maki orang, Allah tahu tuh siapa yang nulis. Ya, manusia nggak tahu siapa yang melakukan itu. Nggak usah menyebar aib orang, membuka aib orang, nggak usah fitnah, karena kita juga punya aib. Ya, siapa menutup aib saudara muslimnya, Allah tutup aibnya di dunia akhirat. Tapi yang suka membuka aib orang, maka Allah buka aibnya. Dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. La ilaha illallah. Antum doakan saya, ya Allah, doakan dari Sulaiman, ya Allah, semoga Allah tutup aibnya, Allah muliakan dia, berkahi rezekinya ya Allah, berkahi umurnya ya Allah, hantar dia dakwah ke ujung-ujung dunia ya Allah, ke Amerika, Eropa, Rusia, Afrika ya Allah. Saya doakan kalian juga untuk jadi dakwah, pergi dakwah, lanjutkan kerja Nabi. Berapa bulan? 4 bulan. Cukup 4 bulan. Dakwah ini dua cara saja Pak. Yang pertama dakwah di kampung sendiri, yang kedua dakwah keluar kampung kita. Keluar kampung ini nggak suka orang Pak, khuruj fisabilillah, benci orang Islam. Kalaupun ada orang yang keluar kampung bukan didukung, dibilang sesat Pak, dibilang goblok, dibilang gila, ninggalin anak istri katanya. Yang ngomong siapa? Kadang-kadang ustadz Pak, karena langka, asing, ghuraba, gharib. Hari ini ada orang yang mau meninggalkan anak istri untuk dakwah, jarang. Kalau meninggalkan anak istri untuk cari duit, oh jago lah, nggak usah diajar. Meninggalkan anak istri untuk mendapatkan gelar S1, S2,
untuk pergi menjaga batas negara di perbatasan Papua. Saya pernah dakwah di pedalaman Papua 4 bulan, ketemu dengan tentara Pak di perbatasan. Saya tanya, udah berapa lama di sini Bang? Dibilang udah 18 bulan. Anak istri aman, dijaga negara. Yakin Pak, diutus negara, dia yakin istri dijaga negara. Sekarang dakwah itu diutus Allah Pak, kerja sama Allah. Masa kita nggak yakin anak istri kita dijaga Allah? Siap ya? Siap. Antum kalau pergi keliling dunia Pak, nanti banyak antum lihat. Baru antum, oh iya iya, oh iya iya, masya Allah. Kapan-kapan keluar ya, khuruj fisabilillah. Pergi ente ke Cina, ke Eropa, ke Rusia, pakai duit sendiri, jangan bikin proposal. Dakwah bikin proposal, datang ke orang kaya, nggak boleh Pak. Biamwalikum wa anfusikum. Nih ahbab-ahbab, teman-teman dakwah, dengar baik-baik Pak. Kapan dakwah kita ini akan sampai ke hati umat? Kapan dakwah kita akan sampai ke hati manusia? Ketika kita datang tidak berhajat dengan keduniaan mereka. Kapan dakwah ini akan menyentuh hati orang kaya? Ketika kita dakwah kepada orang kaya, kita tidak berminat dengan hartanya. Baru terkesan orang kaya. Ini mau datang ke orang kaya, proposal lagi. Ini Pak, nih kemana Pak, nih kita mau bikin acara nih Pak, perlu budget. Itu bukan dakwah namanya Pak. Ya. Cari duit namanya itu. Dakwah bukan cari duit. Dakwah bukan profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Ya. Faham insyaallah Pak ya? Nah, jadi kalau antum mau jadi dai, udah jadilah dai yang benar, yang ikhlas. Ajak manusia kepada Allah, datangi manusia, nggak usah beda-bedakan, yang kaya datangi, yang miskin datangi. Yang suka datangi, nggak suka datangi, kota-kota datangi, kampung-kampung datangi, pegunungan datangi, pantai-pantai pun disisiri. Menyeberangi lautan samudra, tergantung musyawarah, berangkat. Ya. Tidak perlu juga orang tahu juga dengan dakwah-dakwah antum apa yang antum buat, senyap-senyap saja. Ya. Kita, saya kalau pergi dakwah saya nggak bawa handphone Pak. Saya kalau pergi dakwah bawa handphone, matikan handphone, nggak live Instagram, nggak live Facebook. Padahal saya kan orang sosial media Pak. Tapi itu dunia saya, ini dunia ini. Ya, ini dunia. Tinggalkan dunia. Belajar mati sebelum mati. Ya. Latih istri jadi janda supaya nanti kita mati dia nggak teriak-teriak. Ya. Ini banyak jomblo saya lihat nih banyak. Iya. Antum cari istri solehah ya. Istri solehah. Istri yang menyejukkan pandangan mata, istri yang selalu menenteramkan hati kita, menyenangkan hati kita. Ya, bukan yang menyusahkan. Bukan yang mengganggu dakwah, tapi membantu dakwah. Antum nikahi orang soleh, menikah karena Allah. Ya. Sehingga nanti kerjasama kita dalam dakwah insyaallah akan menjadi asbab hidayah. Amin. Kemudian ta'lim hadir dihidupkan hari-hari, zikir diperbuat banyak-banyak, dan akhlak diperbaiki. Anggap semua orang yang kita jumpai lebih baik dari kita. Ya. Orang tua lebih baik, mereka lebih dulu beramal soleh, pasti pahalanya lebih banyak dari kita. Anak muda lebih baik, karena saya lebih dulu bermaksiat, pasti dosa saya lebih banyak. Orang kaya lebih baik, kenapa? Harta mereka lebih banyak, zakatnya lebih banyak, sedekah lebih banyak, bangun masjid, bangun pesantren, pasti pahala orang kaya lebih banyak daripada pahala saya. Dan orang miskin, katakan orang miskin lebih baik dari saya, kenapa? Tak banyak hisab abang itu di akhirat, pasti dia lebih dulu masuk surga dari saya. Allah beri dua mata, satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Insyaallah. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba ulangi. Sebaik-baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Bagus, jangan dibalik-balik ya. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain, nah, itu sombong. Lalu ikhlas, dan yang terakhir banyak-banyak zikrul maut. Karena kematian tak mencari orang tua, tak mencari orang sakit. Dia mencari siapa yang telah habis rezeki dia makan. Ya. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Asbabnya macam-macam. Ya.
ada dengan sakit, ada enggak sakit, tidur aja mati, ada. Lagi dengar ceramah mati, ada. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Yang nggak ke masjid, mati. Yang ke masjid, mati. Semua pasti mati. Suka tidak suka, siap tidak siap, rela atau terpaksa, kita akan tinggalkan dunia.